Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, yaitu Shita Garneta Winanti dari absen 34, yang kedua ada Rizky Juliana, yang ketiga ada Gabriela Karin, dan yang terakhir ada Ayusha Konita. Di sini kami dari kelompok 4 akan memberikan sebuah tutorial atau cara dalam menggunakan website GeoGebra untuk transformasi geometri. Yang pertama kami akan membuat tutorial translasi, yang kedua dilatasi, yang ketiga rotasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Juliana Afifa dari absen 31 dari kelas 11B akan menjelaskan tentang translasi dari transformasi geometri matematika wajib. Jadi, di sini pertama-tama itu bukan situs GeoGebra, lalu kalkulator, lalu ke algebra. Kita masukkan A sama dengan 2,5, lalu selanjutnya B sama dengan 4,5, lalu selanjutnya C itu 3,7. Ini pindahin dulu. Lalu kita ke tools, dan dari atas ini ke bawah, lalu nanti ada polygon, dan kita pencet A ke B ke C lalu ke A. Ini kita hapus biar lebarnya nggak kelihatan. Udah, lalu kita ke algebra lagi, kita input vektor, lalu vektor poin yang ini, lalu tanda kurung, vektornya itu di poin 1, ya. Kita warnain warna ungu. Lalu kita import lagi, kita akan mentranslasikan titik A, B, C tersebut, yaitu aksen sama dengan A plus U. Lihat ketika di mana? Ketika ada di sini ya. Pindahin dulu. Lalu selanjutnya B aksen sama dengan B plus U. Ini titik yang ada di sini. Lalu selanjutnya C aksen sama dengan C plus U. C plus U. Ada di sini. Oke. Lalu kita ke tools lagi. Kita polygon. A ke B ke C ke sorry. Kita ganti warna dulu. Jadi warna merah ya. Warna ini aja. Oke. Nah, di sini udah translasiin. Jadi kalau misalkan A titik 2,5 ditranslasikan menjadi 3,12. Kita coba pindah-pindahin. Bakalan ikut berubah karena ditranslasikannya sesuai vektor. Terus kalau misalkan kita pindahin ini juga,
bayangannya juga akan ikut. Ya, sekarang yaitu cara yang kedua, matiin bayangan yang tadi, lalu kita ke tools, kita ke transform, lalu translate by vector, kita pilih objeknya, lalu pilih vektornya. Oke. Nah, di sini itu muncul, di sini langsung muncul bayangannya. Oke, kita pindah. Jadi ini cara yang kedua, bisa langsung pakai tools di sini, yaitu di transform dan langsung ada translate. Selain ada translate juga ada refleksi, ada rotasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayusha Kanita Najia dari absen 8. Nah, jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan gimana sih caranya membuat grafik dilatasi pada GeoGebra. Teman-teman saya menjelaskan transformasi, rotasi, dan refleksi, jadi sekarang giliran saya untuk menjelaskan dilatasi pada website GeoGebra ini. Jadi kita start calculator-nya. Oke, jadi di sini kita udah masuk ke GeoGebra-nya. Di sini sudah terlihat koordinat kartesiusnya. Nah, pertama-tama tuh kita buka dulu nih tools. Dilatasi itu kan perlu objek kan, objek yang akan dilatasi entah diperbesar atau diperkecil. Nah, ini tuh bisa apa aja sih sebenarnya untuk objeknya. Tapi di sini saya akan menggunakan gambar, jadi kita pilih media image. Jadi kita akan insert image. Maka di sini saya akan masukkan foto kecil saya karena lucu banget. Nah, ini fotonya sudah masuk. Nah, ini kan tentu saja ini terlalu besar ya. Jadi kita atur aja dulu di koordinatnya. Sebenarnya dari segini ini juga langsung bisa diatur sih. Jadi kalian sesuka hati kalian aja atur posisi dari koordinatnya. Jadi misalnya di sini aku taruhnya tuh, yap, segini aja objeknya. Nah, sekarang kita harus tentuin titik pusat dari si untuk nanti dilatasi. Jadi ini misalnya sini aku masukkan titik pusat O sama dengan 0,0. Ini di sebelah sini. Nah, terus aku juga masukkan titik pusat yang A, B. Misalnya titik P. Ini misalnya, ini kan mereka start di sini berarti mungkin di 3,6 aja kali ya, atau 2,5. Sebenarnya atur aja menurut kalian. Nah, ini jadi udah ada dua titik, titik O sama titik P. Nah, sekarang karena udah ada semua, jadi kita mulai fitur dilatasinya ini klik more, karena fitur untuk graphing GeoGebra itu emang sebanyak itu. Nah, di sini di bagian transform ada tulisan delete from point. Kalian pencet aja. Nah, di sini kita tulisannya select object. Berarti kita pencet dulu si foto ini, lalu kita klik si titik pusatnya. Ini start dari titik pusat O dulu. Nah, lalu masukkan faktornya, kalian mau perbesaran berapa kali. Misalnya di sini aku klik, aku pengen perbesaran 3 kali. Lalu klik OK, lalu akan ini, perbesaran 3 kali kayak gini. Nah, di atas ini kan juga bisa diperkecil ya. Berarti kalian klik lagi di from point, select lagi objeknya, terus klik lagi titik pusatnya, dan masukkan. Nah, ini karena perkecil, jadi harus kurang dari 0. Tapi setelah tadi saya coba tuh, dia tuh nggak bisa pakai
tanda negatif, berarti kita pakai 0, aja. Misalnya di sini aku masukin 0,5. Jadi perkecilnya tuh 0,5. Nah, jadi kayak gini. Jadi lebih kecil kan posisinya di sini. Nah, terus kan ya ada dua titik pusat O sama P. Gimana kalau kita coba perbesaran atau perkecilannya dari titik pusat P. Jadi kita pencet lagi nih kan di from point. Kita klik objeknya, klik titik pusatnya. Aku di sini perbesarannya 2 kali aja. Dan boom, mungkin ini agak menghalangi, sorry ya. Tapi gak apa-apa. Tapi intinya tuh kira-kira kayak gitu kan. Terus kalian mau diperkecil, sorry. Kalau mau diperkecil, klik lagi objeknya, klik titik pusatnya, diperkecil. Oh, nggak terlihat ya. Sebelah mana posisinya? Kayaknya ini lebih baik diganti aja guys, posisinya. Wait. Dan titik P-nya sepertinya harus dipindah ke wow. Jadi ini kalau misalkan kalian udah atur delete from point, kalau misalkan kalian pindahin posisi titiknya, ini mereka juga bakal otomatis berubah. Jadi kalian nggak perlu ngulang-ngulang apa ya istilahnya ngulang-ngulang gitu untuk bikin posisi dilatasinya. Nah kayak gini. Jadi kayak gitu guys. Untuk dilatasi di GeoGebra. Jadi itu kalian cuma perlu masukin objeknya, entah itu foto atau media apapun, bisa bangun datar juga sih setahu saya. Lalu kalian atur titik pusatnya di fitur algebra tadi, lalu pencet delete from point dari bagian tools ini, lalu kalian tinggal klik objek dan klik titik pusatnya, lalu atur faktor pembesaran atau perkecilannya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kembali, saya Shita Garneta dari absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri rotasi, dan di sini ada titik pusat 0,0 dan juga titik pusat tertentu. Sini setelah kita masuk ke websitenya, kita bakal klik untuk algebra, lalu nanti teman-teman bisa masukin angka titik, dan di sini saya akan membuat sebuah segitiga. Jadi di sini akan ada 3 titik, yaitu RST. R-nya itu 8,5, S-nya itu di sini saya masukkan saya akan masukkan sebesar 10,8. Jadi di sini letaknya ya R dan S. Lalu dilanjut saya masukin T sama dengan, dan di sini saya ingin bikin sudut terakhir atau titik terakhir. Di sini saya akan memasukkan 12,5. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ke tools untuk membuat poligonnya. Namun saya ingin membuat ini dulu untuk terlihat, jadi RST-nya, dan kita bisa pindahkan untuk letak dari hurufnya disesuaikan, cukup ditarik saja. Lalu cari ke tools dan cari polygon. Di sini saya menemukan satu polygon, lalu kita klik ke R, T, lalu dari T ke S, dari S ke R lagi. Dia akan membentuk seperti ini. Lalu di sini akan ada RST kecil, mana ini untuk menggambarkan kalau R ke S sisinya, dan kita bisa hapus jika tidak diperkenankan atau tidak diingin kelihatan. Untuk show labelnya cukup klik hurufnya saja. Dan ini untuk melihat show value atau nilainya itu juga bisa. Di sini saya ingin mengubah warna dari segitiganya. Sini saya ngubah jadi warna pink, dan jika kurang kelihatan bisa dinaikin opacity-nya. Lalu lanjut di sini, setelah itu kita bikin titik pusatnya.
Nah, titik pusatnya di sini yang pertama adalah 0,0. Nah, untuk 0,0 di sini udah saya tambahin, lalu kita mau masuk ke rotasinya. Nah, sebelum itu kita harus menambah salah satu dulu nih. Nah, di sini adalah tempat untuk rotasi kita nanti. Namun kita sebelum berotasi akan menambahkan satu, yaitu slider. Nah, slider ini kita ganti jadi huruf N kecil, lalu jadi integer, dan ukurannya saya buat jadi 360, diubah jadi 360 ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita bisa langsung tekan rotasikan, klik pusatnya, lalu klik juga bangun yang kita ingin rotasikan. Lalu kita bisa langsung putar dengan menggerakkan kursor dari sling tadi seperti ini. Nah, huruf N itu menggambarkan derajat ya, berapa jauh rotasi diputarkan. Nah, saya ingin di 91 derajat ini. Nah, saya ingin membuat sebuah garis atau segmen supaya terlihat perbedaannya atau perbandingannya. Coba kita buat. Nah, di sini buatlah segmen dengan cara sebelum itu saya ganti dulu warnanya supaya terlihat berbeda. Di sini ada R aksen, T aksen, dan juga S aksen. Jadi segitiga aksen atau hasil dari transformasinya. Nah, di sini saya buat garis dari R ke titik pusat O, lalu dari titik pusat ke R lagi, R yang sebelum dirotasikan. Nah, ini terlihat ya seperti ini. Nah, saya ingin membuat, coba kita lihat pembuktiannya, apakah 91 derajat besar dari sudutnya. Nah, kita lihat, kita gunakan yang namanya measure, lalu cari angle-nya. Ini kita angle jadi in N. Di sini yang bagian sini benar 91 derajat. Lalu kita ke bagian tengah. Lalu lanjut, hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjut. Inilah cara untuk rotasi titik pusat 0,0. Kita bisa geser N-nya, kita ubah derajatnya. Ini jika 360, jika 1 ini 58. Jadi kita bisa atur sesuai dengan derajat yang kita inginkan saat merotasikan suatu bangun datar. Lanjut, jika ingin titik pusatnya A, B, maka kita tambahkan terlebih dahulu titik A, B-nya. Di sini saya menambahkan titik A, B-nya itu sebagai K. K-nya adalah, saya di sini masukkan 20,6. Lalu jika sudah, maka ini akan menjadi titik pusat A, B-nya yang akan dirotasikan. Maka kita tambahkan lagi di tools, yaitu rotate around. Kita rotate lagi, lalu klik segitiganya jadi N derajat lagi. Maka nanti hasil rotasi terhadap titik K maka akan ada di bawah seperti ini. Nah, saya ingin
sumbu derajatnya itu adalah 109. Lalu maka akan seperti ini hasilnya. Saya ubah warnanya menjadi ungu supaya terlihat berbeda. Jadi hasil rotasinya adalah seperti ini. Lalu saya ingin tambahkan lagi segmen atau garis untuk sebagai pembeda ya. Mohon maaf. Kita titik K ke titik T aksen ya. Ini titik T. Ini aksen 2. Lalu di sini tambahkan lagi sumbu derajat. Ini saya buat jadi titik-titik. Ini juga jadi titik-titik. Seperti ini. Nah, selain itu saya di sini akan nambahin besar derajatnya, yaitu kita kembali lagi ke angle seperti ini. Nah, ini 109 derajat. Kita bisa putarkan atau rotasikan deh hasilnya. Jadi seperti ini. Halo semua, nah sebelumnya kan kalian udah dengerin penjelasan mengenai translasi, dilatasi, dan juga rotasi. Sekarang kita beralih ke topik selanjutnya yaitu refleksi. Nama aku Karin dan sekarang aku bakal ngejelasin semuanya dengan ringkas. Nah, refleksi itu apa sih? Dalam matematika, refleksi itu disebut juga dengan pencerminan. Dan definisinya itu adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik ataupun objek ke titik lain dengan menggunakan sifat pencerminan terhadap garis, sumbu, maupun titik tertentu. Nah, dalam refleksi, jarak antara titik asal, atau katakanlah di sini C, dan garis cermin itu sama dengan jarak garis cerminnya terhadap bayangan dari titik tersebut, atau yang disebut dengan C aksen. Nah, refleksi ini tuh tidak mengubah bentuk ataupun ukuran objek, tapi posisinya aja yang diubah. Kita bisa lihat di segitiga ini. Selain itu, kalau refleksi ini tuh dalam penerapan sehari-hari itu mirip banget, bukan mirip sih, tapi persis kayak saat kita lagi bercermin di hadapan cermin datar. Nah, gimana kalau dalam GeoGebra? Kita bakal coba dulu. Oops. Nah, kita buka dulu website GeoGebra-nya. Tapi sebelum itu kita harus lihat kalau misalnya refleksi ini tuh ada beberapa jenis perlakuan. Contohnya kayak terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan B, terhadap garis X sama dengan A, terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, terhadap titik 0,0, terhadap titik A, B, terhadap garis Y sama dengan MX, dan juga terhadap garis Y sama dengan MX plus N. Jadi overall tuh ada terhadap titik, garis, dan juga sumbu. Nah, buat kita ngetes satu-satu, kita coba dulu, kita taruh titik di sini contohnya. Nah, katakanlah kita pengen refleksi terhadap sumbu X dan Y. Caranya gimana? Kalian lihat di kiri atas, di sini yaitu ada reflect about line, atau refleksi terhadap garis, atau sumbu juga berlaku. Nah, kalau misalnya kalian pengen refleksiin ini terhadap sumbu Y, kalian klik objeknya, habis itu klik sumbu yang dituju, which is this one. Dan kalau misalnya kita lihat di jenis-jenis perlakuan ini, kita bakal tahu